Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab At-Thalaq, hadis yang kedua dari kitab ini. Kita akan bahas hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat kepada kita semua dan semoga dengannya Allah mengangkat derajat kita semua. Amin. Taib, ana lihat karena hadisnya cukup panjang, ana ingin salah satu di antara ikhwah membacakan hadisnya dan terjemahannya. Ustaz Aris bisa? Nah. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثا، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ ولا سكنى، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قالت تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهل خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكه أسامة بن زيد، فكرهته ثم قال انكه أسامة بن زيد، فنكحته فجعل الله فيه خيرا وارتبطت. Dari Fatimah binti Qais menuturkan bahwa dirinya dicerai oleh Abu Amr bin Hafs tatkala Abu Amr bepergian. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa dia mentalak Fatimah dengan talak 3. Abu Amr mengirim utusannya dengan membawa gandum. Oleh karena itu Fatimah menjadi marah. Warga tersebut lalu berkata, engkau sudah tidak memiliki hak terhadap kami sedikit pun.
Fatimah lalu mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu kepada beliau. Nabi lalu bersabda, engkau sudah tidak berhak mendapatkan nafkah darinya. Dalam lafal yang lain dikatakan, tidak pula tempat tinggal. Nabi lantas memerintahkan Fatimah untuk menghabiskan masa iddahnya di rumah Ummu Syarif. Nabi kemudian bersabda, wanita ini sering dikunjungi para sahabatku. Oleh karena itu habiskanlah masa iddahmu di rumah Ibnu Ummi Maktum. Dia adalah orang yang buta sehingga engkau bisa melepas pakaianmu atau hijabmu. Jika masa iddahmu telah habis maka beritahukanlah aku. Fatimah berkata, ketika sudah habis masa iddahku, lantas aku menceritakan kepada Rasulullah bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jahal hendak meminangku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Jahal adalah orang yang suka berpergian jauh, sedangkan Muawiyah adalah orang yang miskin, tidak punya harta sedikit pun. Nikahlah dengan Usama bin Zaid, akan tapi Fatimah merasa enggan. Nabi sabda lagi, nikahlah dengan Usama bin Zaid. Fatimah menjadikan kebaikan pada diri Usama sehingga Fatimah pun menjadi bahagia bersamanya. Barakallahu fiik. Syukran. Nah, di Fatimah bintu Qais, siapa dia atau siapa beliau? Beliau adalah Fatimah bintu Qais bin Khalid al-Qurashiyah al-Fihriyah. Ini nama beliau ya. Fatimah binti Qais bin Khalid al-Qurashiyah al-Fihriyah. Jadi beliau termasuk dari suku yang utama ya, yakni suku Quraisy. Beliau memiliki suhbah, artinya beliau merupakan sahabat wanita dari sahabat wanita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau punya riwayat. Keutamaan beliau diantaranya juga minal muhajiratil uwal. Minal muhajiratil uwal artinya beliau termasuk wanita yang berhijrah. Uwal jadi para sahabat yang memiliki hijrah pertama. Kemudian juga Jamal, wanita yang cantik. Kemudian Kamal memiliki kesempurnaan. Nah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibunuh atau terbunuh, para sahabat itu berkumpul di rumah beliau dan menyampaikan khutbah yang masyhur. Kemudian diriwayatkan atau yang meriwayatkan dari beliau Urwah, kemudian Al-Qasim, Abu Salamah bin Abdurrahman, Sulaiman bin Yasar, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah wa Sya'bi, dan Sya'bi maksud saya. Wa kullu haula fuqaha, semuanya itu fuqaha. Semuanya fuqaha. Kemudian disebutkan di sini wa kanat tahta Abi Amr bin Hafs al-Qurashi al-Makhzumi. Awalnya beliau istri dari Abu Amr bin Hafs al-Qurashi al-Makhzumi. Fatallaqaha, kemudian dicerai sebagaimana di hadis ini. Dan dicerainya 3 kali cerai. Ya. Jadi di sini disebutkan ana Abu Amr bin Hafs talaqaha al-battah. Menceraikan beliau 3 kali. Maksud talaqaha thalathan seperti yang disebutkan oleh para ulama, itu cerainya tidak satu majlis. Cerai, rujuk, kemudian cerai lagi, rujuk lagi, kemudian dicerai lagi. Nah, ini yang ketiganya. Dan ketika yang ketiganya itu beliau menceraikannya ketika beliau ghaib, enggak langsung. Ya, ini menunjukkan menceraikan itu boleh lewat, tidak langsung berhadapan, ya. Kemudian dinikahi oleh Usama bin Zaid bin Harithah. Ya, Usama bin Zaid bin Harithah. Nah,
Baik, hadis yang mulia ini kita langsung ke faedahnya. Hadis ini faedahnya panjang. Di antara faedahnya, anal mutallaqata al-ba'in, jadi wanita yang dicerai 3. Di sini bainnya bainunah kubra, ikhwannya. Bainnya bainunah kubra. Ini wanita yang dicerai oleh suami dengan cerai. Laisa laha nafaqah wala sukna zaman al-iddah. Tidak ada nafkah, kemudian juga tidak mendapatkan hak sukna. Sukna itu tempat tinggal. Zaman al-iddah, di masa iddah. Dan ini pendapat dari Ali bin kemudian Ibnu Abbas, kemudian pendapat Jabir, dari kalangan tabi'in pendapat Atha, Tawus dan Hasan. Ini pendapat atau mazhabnya Imam Ahmad, mazhabnya Hambali, Ibnu Hazm, kemudian Ishaq, Abu Sur dan yang lainnya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh atau dikuatkan oleh Ibnu Abdul Bar, kemudian Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, dan dikuatkan juga oleh Asy-Syaukani. Tentunya ada perbedaan pendapat di antara ulama, tapi kalau dilihat dari hadis ini, ya, ini mendukung pendapat ini. Pendapat bahwa wanita yang dicerai semasa iddah ini nggak dapat lagi sukna. Sukna itu apa tadi? Tempat tinggal. Jadi mantan suaminya nggak ada kewajiban untuk kasih nafkah, nggak ada kewajiban untuk ngasih sukna. Sebagaimana yang dalam hadis ini sangat jelas sekali. Ya. Adakah perbedaan pendapat? Ada tentunya. Ya. Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan masih mendapatkan tempat tinggal, masih mendapatkan nafkah. Ini pendapatnya Hanafiyah, mazhabnya Hanafiyah. Kemudian pendapatnya Malikiyah, Syafi'iyah dan sebagian riwayat dari Ahmad, dia mendapatkan tempat tinggal, tidak mendapatkan nafkah. Jadi mazhabnya Syafi'iyah, ya, mereka mengatakan mendapatkan apa? Tempat tinggal, tapi tidak mendapatkan nafkah. Ya. Tapi Allahu a'lam, ana setelah melihat, ya, itu cenderung kepada pendapat yang pertama, yakni wanita yang dicerai 3 oleh suaminya tidak mendapatkan hak nafkah, tidak mendapatkan sukna tempat tinggal. Wallahu a'lam. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, jawazu talaqil ghaib, bolehnya mentalak tidak langsung di hadapan wanita atau istri. Ini tidak ada syaratnya, ya, mentalak itu berhadap-hadapan, nanti saya cerai gitu, enggak. Kalau talaqaha wa huwa ghaib, kalau misalkan seseorang mencerai seorang wanita tidak langsung berhadapan, ya, baik dengan mukalamah. Mukalamah itu sekarang ada dengan HP, ya, mukalamah, atau dengan kitabah, surat, atau dengan saksi, semuanya sah talaknya dan boleh. Ya. Ada yang mengatakan kejam sekali gitu, ya. Urusan kejam sekali lain hal, masalah lain. Tapi talak jatuh. Misalkan lewat telepon, ya, seorang laki-laki bilang ke istrinya, saya cerai kamu.
atau lewat surat, ya, atau lewat sekarang WA, SMS zaman dulu, misalkan saya cerai, atau lewat saksi, ada saksi, saya ceraikan istri saya fulana, dan disaksikan oleh orang, kemudian saksinya nyampaikan kepada istrinya, dan dia tolaknya jatuh dan sah, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Amr bin Hafs ketika mencerai Fatimah bintu Qais. Abu Amr bin Hafs ketika mencerai Fatimah bintu Qais tidak di hadapannya. Jelas di hadis ini wa huwa ghaib, tidak di hadapan istrinya, dan cerainya jatuh. Nah, faedah berikutnya, jawaz tawkil fil huquq, bolehnya menyerahkan urusan kepada wakil. Misal qabd wa dafa', ketika menerima atau memberi, ketika menerima atau memberi, ketika mengambil atau memberi. Di sini Abu Amr bin Hafs mengutus wakilnya, kepada wakilnya beliau serahkan urusan berupa mut'ah, diberinya Fatimah binti Qais mut'ah berupa syair. Mut'ah ini pemberian, kalimat mut'ah ini artinya kan sesuatu yang menyenangkan, ya. Dan ini bukan nafkah, tapi apa? Mut'ah. Disebutkan di sini fa arsala ilaiha wakilahu bi syair. Abu Amr bin Hafs mengutus wakilnya untuk ngasih syair gandum kepada Fatimah bintu Qais. Fatimah bintu Qais mengiranya itu nafkah, sehingga beliau enggak suka. Ya, beda antara nafkah sama pemberian biasa. Dan beliau pandang kurang, ya. Makanya beliau membencinya, marah, fasakhitathu. Nah, dari sini faedah, ya, dari yang disebutkan oleh ulama, boleh kita memberikan kepercayaan kepada wakil untuk mengambil atau memberi, ya, seperti yang dilakukan oleh Abu Amr bin Hafs, dan mewakilkan urusan pemberian mut'ah kepada wakilnya. Wakilnya membawa kepada Fatimah binti Qais gandum. Faedah berikutnya, annal mar'ata idza u'tiyat nafaqatan duna ma yajibu laha falaha an taruddaha wa tatlubu ma tastahiquhu ala khilafin bainal ulama fi man yanzuru ilaihi inda qardil qadi lin nafaqah. Ini yang keempat penting sekali. Jadi seorang wanita apabila diberi nafkah di bawah kewajibannya, di bawah kewajibannya, artinya di bawah yang harusnya diberikan kepada istri. Dan nafkah itu ada nafkah orang kaya, nafkah orang pertengahan, nafkah orang miskin. Ya. Nafkah orang kaya, pertengahan dan miskin dikembalikan ke uruf. Uruf itu apa ya, Pak? Adat kebiasaan manusia. Ya, orang yang kaya ini misalkan di Depok di sini ngasih nafkah ke istri berapa? Yang sedang berapa? Yang miskin berapa? Atau yang kurang mampu berapa? Nah, itu. Misalkan biasanya ngasih nafkah 5 juta, kemudian dikasih 2 juta, ya.
Boleh nggak bagi wanita minta lebih? Boleh. Ya. Dan di sini disebutkan falaha antaruddaha wa tatlub ma tastahiquhu. Boleh dibalikin dan minta haknya. Ini hak istri. Ini menunjukkan Islam sangat perhatian sama apa? Sana. Karena asal seperti itu. Fatimah binti Qais kira ini apa? Nafkahnya. Padahal tidak ada nafkah. Ya biasanya nafkahnya nggak segini misalnya gitu. Ini boleh dibalikin lagi, kemudian minta haknya kepada siapa? Suaminya. Dan ini tentunya di atas khilaf, perbedaan di antara ulama siapa yang memandang, yang bisa menerkanya berapanya. Ya, ketika qadhi menentukan hutangnya bagi nafkah. Jadi kalau seorang laki-laki itu kalau tidak ngasih nafkah ke istrinya dianggap utang. Ya, dianggap utang, lihat tuh. Jadi utang itu nggak ngasih nafkah ke istri itu utang. Ini bisa dipahami ya. Nah, kecuali misalkan anda nggak mampu, lain kalau nggak mampu, ini urusannya bagi orang apa yang lagi ada. Gitu. Karena itu adalah hak siapa? Istri. Ya. Bahkan ada sahabi yang atau istrinya Abu Sufyan ya. Ketika Abu Sufyan tidak memberi nafkah sesuai dengan kewajibannya, datang ke Rasulullah SAW, kata Rasul, ambillah yang cukup untukmu dan untuk putramu. Jadi diambil walaupun tanpa sepengetahuan siapa? Abu Sufyan suaminya. Ini boleh, ya. Tapi yang cukup untuk dirimu dan untuk anakmu. Ada kadarnya. Hadis ini jangan disalahpahami oleh para akhwat nih. Ya, ini boleh nih nanti pulang ngambil punya suami lebih dari kecukupan. Nah, ini jangan salah dipahami ya. Baik. Faedah yang kelima, jawazul halfi min ghairi istihlafin idza kana liqasdi at-tawkid. Liqaulil wakil wallahi ma laka 'alaina min syai'. Bolehnya bersumpah walaupun tidak dimintai apabila maksudnya untuk menguatkan. Jadi bolehnya bersumpah walaupun tidak dimintai sumpahnya. Walaupun tidak dimintai sumpahnya. Dalam rangka untuk tauhid. Tauhid ini menguatkan. Nah, ketika Fatimah binti Qais radhiyallahu anha tidak suka, marah, utusan itu berkata, wallahi ma laki alaina min syai'. Demi Allah, tidak ada kewajiban apapun atas kami terhadap anti. Maksudnya tidak ada kewajiban nafkah, tidak ada kewajiban sukna, tempat tinggal. Dan wakil tadi mengatakan wallahi, demi Allah, dengan sumpah. Ya, ini menunjukkan bersumpah boleh walaupun tidak dimintai sumpahnya. Wakil tadi kan tidak dimintai sumpahnya kan oleh Fatimah, ayo sumpah, kan enggak. Tapi langsung laki-laki tadi, utusan dari Abu Amr tadi, mengatakan wallahi, demi Allah, nanti enggak ada hak, tidak ada kewajiban atas kami. Nanti enggak mendapatkan nafkah, juga enggak mendapatkan tempat tinggal. Jawasul khuruj min manzilil iddah lil hajah. Bolehnya keluar dari rumah iddah ketika ada kebutuhan, ketika ada hajat.
Di sini Fatimah binti Qais keluar dari rumah karena memang ada hajat. Jadi wanita yang berada di masa iddah, dalam masa iddah ketika ada hajat keluar dan itu diperbolehkan. Tapi syaratnya ada hajat. Ya, ada hajat. Nomor 7, jawaz sima'i kalamil ajnabiyyati fil istifta wa nahwi. Bolehnya mendengar ucapan wanita yang bukan mahramnya, bolehnya mendengar perkataan wanita yang bukan mahramnya, baik dalam istifta, artinya apakah suara wanita itu aurat atau bukan aurat. Pendapat yang tepat, suara wanita itu bukan aurat. Ada yang mengatakan suara wanita aurat. Jadi pendapat yang tepat, suaranya wanita itu bukan aurat. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah juga menyatakan bahwa suara wanita itu bukan aurat. Jadi boleh mendengar suara wanita. Yang tidak boleh itu menikmati suara wanita, ya. Dan tidak boleh bagi wanita itu berbicara dengan ucapan-ucapan yang bisa menggoda laki-laki. Ini yang tidak boleh, ya. Contoh yang tidak boleh adalah ketika menghitbah seorang wanita, menghitbah belum jadi istri kan, ya, belum jadi istri. Kemudian dari khitbah ke pernikahan kadang ada waktu, apakah itu sebulan, 3 bulan atau setahun misalkan. Nah, kemudian telepon-teleponan tuh antara laki-laki sama calon istrinya itu, ya, saling menikmati suara. Ini yang haram, nggak boleh, dan disebutkan oleh ulama di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Apalagi kalau misalkan wanitanya bersuara dengan suara yang menggoda, ya, ini nanti akan membuat penyakit apa? Penyakit hati. Hatinya sakit, ya. Hatinya sakit dengan maksiat, ya. Yang lebih parah lagi kalau nggak jadi, sakitnya 2 kali, ya. Sehingga orang bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, ya tidak. Karena itu dihindari hal ini, itu nggak boleh. Tapi kalau hanya mendengar suara wanita bicara, ini boleh. Dan suara wanita itu bukan aurat. Makanya bagi para wanita harus menjaga suaranya, ya, karena suara wanita kadang bisa membuat fitnah laki-laki. Faedah berikutnya, saya loncat ya, faedah. Anal ba'in la yalzamuha an ta'tad fi baiti zawjiha. Wanita yang ditalak 3 tidak harus menghabiskan masa iddahnya di rumah suaminya. Sekali lagi, wanita yang ditalak 3 ba'in bainunah, ya, kubra. Di sini maksudnya talak 3, ya. Tidak harus menghabiskan masa iddahnya di rumah suaminya. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara Fatimah radhiyallahu anha an ta'tada fi baiti Ummu Syarik, thumma amaraha an ta'tada fi baiti ibni Ummi Maktum radhiyallahu
anhuma radhiyallahu anhum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini alasannya, memerintahkan Fatimah bintu Qais untuk menghabiskan masa iddahnya di rumahnya Ummu Syarik. Kemudian diperintahkan lagi untuk menghabiskan masa iddahnya di rumahnya Ibnu Ummi Maktum. Ya. Fa idza dhahabatil ba'in wa'taddat 'inda ahliha fala ba's. Dan apabila wanita yang ditalak 3 ini balik ke rumah keluarganya, ke rumah ayah ibunya, ke keluarganya, tidak mengapa. Bi khilafir raj'iyyah fa innaha tabqa fi baiti zawjiha. Berbeda dengan wanita yang ditalak dengan talak raj'i. Talak 1 dan talak 2, talak raj'i ini. Wanita yang ditalak dengan talak raj'i ini menghabiskan iddahnya di rumah suaminya. Jadi menghabiskan masa iddahnya di mana? Di rumah suaminya. Ini bedanya ya. Talak itu kalau talak 1 masih disebut talak raj'i. Talak 2 disebut talak raj'i. Talak 3 disebut talak ba'in. Beda. Talak 1, talak 2 ketika masa iddah. Masa iddah itu berapa lama, ikhwan? Ya, 3 kali haid, salah satu quru'. Ya, ada yang 3 kali haid, ada yang 3 bulan, itu tergantung siapa yang ditalak. Ya. Kalau misalkan wanita itu tidak haid dan wanita menopause, ya, ditalak, kemudian berapa iddahnya? 3 bulan. Kalau wanita hamil sampai melahirkan, ya. Kalau wanita selain itu, wanita yang normal ya, dan ini yang paling banyak, itu bisa 3 kali haid atau 3 kali suci. Ada khilaf di antara ulama. Salasat quru', ya, 3 kali haid. Selama masa itu, talak yang ditalak dengan talak 1, wanita yang talak dengan 1 atau talak 2, itu tinggalnya dan menghabiskan iddahnya di rumah suaminya. Di rumah suaminya. Karena bisa balik. Bermuamalah biasa, masakin, nyiapin masakan, sarapan pagi, sarapan siang, ya, sarapan siang, makan siang, makan malam, berdandan boleh berdandan. Nah itu. Kemudian ketika suaminya lihat, oh ternyata baik ya gitu, enak ada istri, dikasih makan, enak lagi makanannya lezat, ya. Kemudian dipandang-pandang tercantik dia gitu ya, cantik, masa sih nanti saya cerai. Akhirnya apa? Rujuk lagi. Rujuknya bisa langsung, saya rujuk ke anti gitu. Bahkan ulama bilang menggauli istri itu sudah tandanya apa? Rujuk. Dengan menggauli istrinya itu berarti rujuk. Dari sini kita mendapatkan pelajaran yang berharga. Jadi bahwa wanita yang talak 1, talak 2 itu enggak di luar rumah, tapi di mana? Rumah suami. Ana pernah mengontrak di Jakarta Timur. Tidur dekat, rumah dekat masjid. Di siang hari ada kajian tuh. Kajian ibu-ibu, kajian ibu-ibu. Awalnya ngaji, ya. Sudah ngajinya ada salahnya, nggak bisa tidur siang, pakai mic kan. Habis itu kajian ceramah yang dibahas tentang cerai. Jadi ingat ibu-ibu gitu ya, kalau cerai masih satu dua itu, gimana cara rujuknya gitu. Cara rujuknya gampang, ibu-ibu sama bapak itu nanti yang mau rujuk janjian di jalan. Saya mati, ini bahlul ini. Ya. Gitu. Di pinggir ada gang ketemuan,
terus bilang suaminya ke istrinya, saya rujuk ya, gitu. Jadilah rujuk. Ini kan bahlul akhi. Ya, lihat ketika ngarang-ngarang seperti ini yang ada. Dia kira pacaran lagi ceritanya. Nah, jadi seorang wanita ketika dicerai sama suaminya, kita lihat berapa kali cerai. Kalau cerai satu, cerai dua, si istri masih di rumah suami, menghabiskan iddahnya. Kalau cerai tiga, si istri tidak ada kewajiban di rumah suami, nggak harus, boleh keluar, dan tidak ada nafkah serta tidak ada Nah, ini beda antara tolak 3 dengan tolak sebelumnya 2 dan 1. Yang jadi masalah adalah ketika dicerai sama laki-laki yang punya rumahnya istri. Siapa yang kabur? Ya, istrinya yang kabur. Sana lo pergi lo. Ya, atau di rumah mertua indah, apa namanya, RMI ya, perumahan mertua indah PMI ya. Nah, jadi bukannya istri yang keluar, ini malah suami yang keluar. Saya subhanallah ya, ikhwah yang Allah muliakan sekalian. Jadi kita dari belajar agama ini ya, kita dapat banyak pelajaran. Suami itu harus punya apa? Izzah. Ya, kita ajak istri jangan di rumah mertua. Ya, jangan di rumah mertua. Ajak ke rumah sendiri. Kalau belum punya rumah sendiri, belum ada kemampuan, kontrak. Belajar mandiri dari awal bagus. Ya, dari awal-awal berapa, misalnya sepekan 2 pekan di rumah keluarga nggak masalah. Ya, nah habis itu bawa, walaupun kontrak kan nggak ada kasur, nggak masalah, nggak ada kasur. Ya, kasur yang tipis nggak masalah, ya, beli. Ya, diajarkan hidup pahit istri itu supaya sama-sama apa, berjuang. Ya, makanya cari yang bagus. Yang bagus di sini yang solihah untuk laki-laki ya, supaya bisa ngajak istrinya hidup seadanya. Dan solihah ini masya Allah sebaik-baik perhiasan. Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mata'. Dunia itu apa? Mata', hiasan kan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu as-salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solihah. Ya, seperti itu. Tapi ini tidak harus, tidak mutlak. Ya, kalau misalkan istrinya punya kelebihan, ada rumah, ada keluarganya baik, ya misalkan akhi antum tinggal di rumah aja nggak apa-apa. Ya, ini juga tidak mengapa. Ya, tidak harus apa namanya, antum punya rumah sendiri, kecuali misalkan ada masalah gitu ya, itu sendiri. Atau yang terjadi, sering terjadi masalah adalah laki-laki masih sama emaknya, orang tuanya, nggak mandiri itu laki-laki itu ya. Sehingga apa? Sehingga si emak, kan ada emak yang cemburu sama istri anaknya. Oh, terjadi masalah di sini. Itu banyak. Coba bayangkan tuh, berapa banyak wanita yang minta cerai dari suaminya gara-gara cemburu sama mertua wanitanya. Gitu. Dan wanita mertuanya juga begitu. Ngatur. Nah ini. Nah, kalau begitu ya cari tempat yang lain. Tetap si laki-laki masih bisa apa, berbakti sama emaknya, sama bapaknya. Ini bagus. Jangan sampai apa? Jangan sampai berantem antara istri dengan mertua. Ada begitu, ada yang seperti itu, telepon ana, Ustaz, ana bermasalah nih sama istri. Kenapa akhi?
Ya orang tua begini, besoknya apa? Ustadz saya mau poligami. Aduh ya Allah. Saya bilang males sama ente. Ngurus satu aja antum cemen gimana? Iya. Wallah akhi, ada yang begitu tuh. Ya. Taib. Sudah masuk azan ya? Kita azan dulu. Allah sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Faedah selanjutnya
Jawazu dukhulir rijal 'ala al-mar'ati al-mutajallati al-'ajuzi salihah wa jawaz tahaddusihim ma'aha. Bolehnya laki-laki menemui wanita tua yang solihah dan bolehnya berbicara dengannya. Dasarnya sabda Rasul ketika memerintahkan Fatimah binti Qais untuk menghabiskan masa iddahnya di Ummi Syarik. Disebutkan bahwa Ummu Syarik itu wanita yang sering didatangi oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ummu Syarik sering didatangi oleh sahabat Rasulullah SAW, ya, ngobrol ya, tentang tentunya masalah yang penting. Nah, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk pindah ke Ummi Maktum, ya, Ibnu Ummi Maktum. Nah, dari sini boleh seorang laki-laki atau laki-laki yakni menemui wanita yang apa? Yang tua, yang solihah, kemudian bertanya atau bicara dengannya, ya. Sini disebutkan yulimuna biha wa yataraddaduna 'alaiha wa yajlisuna indaha. Ini bicara ngobrol di samping wanita tersebut. Ini dibolehkan. Faedah berikutnya, annahu la yajibu 'alal mar'ati an tahtajib 'anil a'ma. Tidak wajib bagi wanita berhijab dari orang yang buta matanya. Fatimah bintu Qais diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan dari siapa? Di rumahnya Ibni Ummi Maktum. Alasannya dia laki-laki yang buta, nggak ngelihat. Dan Rasul bilang bisa anti tidak pakai hijab, ya. Fa idza halalti fa'adhinini. Kalau anti sudah halal, sampaikan berita kepadaku. Nah, ini faedah berikutnya, bolehnya ta'rid. Bolehnya ta'rid. T-A tanda petik R-I-D, ta'rid. Ta'rid itu menyampaikan lamaran dengan bahasa kiasan, bahasa isyarat, tidak langsung. Kepada wanita yang berada dalam masa iddah dan iddahnya iddah yang bain. Ingat tuh, iddah yang bain, iddah yang ditalak berapa kali? 3 kali. Ya. Kalau yang iddah dalam wanita masa iddah untuk 1 dan 2, si wanita masih di mana? Di rumah suaminya. Dan ini menunjukkan nggak boleh melakukan kepada wanita yang masih di rumah suaminya, gitu. Ya, ketika ada wanita yang dicerai dengan cerai 3, ada laki-laki berminat pada wanita itu, boleh, tapi dengan bahasa kiasan nyampaikannya. Rasulullah SAW menyatakan kepada Fatimah binti Qais dengan bahasa kiasan karena ingin menikahkan dengan siapa? Usama bin Zaid dengan bahasa kiasan, nggak langsung. Ya, nanti kamu akan dinikahi sama Usama, ya, nggak begitu. Rasul nawarkan. Oleh karena itu nggak boleh, haram. Ya, berkata kepada wanita yang masih dalam masa iddah, kemudian bilang, anti, saya ingin nikahi anti, misalnya begitu, nggak boleh. Ini hukumnya haram. Tapi kalau pakai bahasa kiasan, ini boleh. Contohnya seperti ini, kalau anti
sudah habis idahnya, beritahu aku ya. Boleh tidak? Boleh. No, apa yang namanya? Kasih misal, ya. Atau bahasa kiasan yang lain, tidak ada wanita seperti anti. Gitu. Tidak ada wanita seperti anti. Kenapa dicerai ya? Gitu. Bahasa apa ini? Kiasan. Ini bahasa kiasan. Atau apalagi bahasa kiasan tuh? Ridho paham gitu. Ridho bisa Ridho. Ngerti. Jadi bahasa kiasan itu tidak langsung lawannya. Jadi kalau langsung itu hukumnya haram. Bahasa kiasan boleh. Menjanjikan nikah kepada wanita yang masih dalam iddah haram hukumnya. Ya. Kecuali dengan bahasa apa tadi? Kiasan. Nah, Rasul bilang, fa idza halalti fa'adini, fa'adinini. Kalau anti halal selesai masa iddah, kasih tahu aku, kata Rasul. Amat tasrih fa innahu la yajuz. Adapun tasrih langsung mengucapkan anak akan nikahi anti kalau anti selesai, ini hukumnya haram, la yajuz. Amar raj'iyah fala yajuzu li ahadin khitbatuha fi iddatiha la tasrihan wa la ta'ridan. Ini hukumnya. Adapun wanita masih dalam iddahnya iddah raj'iyah. Iddah raj'iyah itu iddah berapa ikhwan? Iddah 1 dan iddah 2, ya. Ini tidak boleh dilamar sama sekali, baik dengan terus terang atau dengan bahasa isyarat. Bahasa isyarat pun nggak boleh, ya. Apalagi terus terang. Ya. Yang boleh hanya wanita yang ditalak 3. Boleh dengan bahasa isyarat, ta'rif, tidak boleh dengan terus terang. Karena masa idahnya talak 3 itu talak berapa? Talak 3 itu bain disebut dengan bainunah kubro. Nah, kalau ada wanita ditalak 1, kemudian atau talak 2, ya, ini masih talak rujuk, ya. Setelah selesai masa iddah, wanita ini tidak rujuk sama suaminya. Tidak rujuk sama suaminya. Sudah setahun nggak rujuk juga. Atau setelah masa iddah, sudah selesai masa iddah, kemudian suaminya ternyata nggak rujuk. Bulan nggak rujuk, setahun nggak rujuk, misalkan, ya. Kemudian wanita ini dilamar sama laki-laki lain dan nikah. Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Boleh. Ya, hukumnya boleh, karena sudah bukan istri dari suaminya, masa iddahnya dilepas. Ya, tayyib. Ketika ada kasus lagi, ketika seorang laki-laki mencerai seorang wanita, talak 1 atau talak 2, ya. Selesai masa iddah, kemudian setahun nggak ada hubungan tuh, ternyata balik lagi, mau rujuk lagi, apalagi kalau ada anak, ya. Ngapain kita jauh-jauhan, ngapain kita cerai, balik lagi. Kamu mau balik, mau benar, mau memperbaiki, betul, dua-duanya mau baik, boleh nggak rujuk? Boleh, tapi dengan apa syaratnya? Dengan nikah baru, mahar baru. Binikahin jadid wa mahrin jadid. Ya. Misalkan udah setahun nih, saya nyesel, saya kata suaminya, ya, karena kemarin saya nggak berpikir temperamen, setelah dipikir-pikir mau balik lagi aja ya, gitu. Dan memang saya nggak laku-laku juga sih, misalkan. Nyari susah, ya. Terus kata istrinya, saya juga sama gitu, mau balik sebenarnya, ya. Balik boleh, tapi dengan
nikah baru dan mahar baru. Nikah baru itu gimana? Walinya nikahkan lagi, maharnya juga baru. Antum mau ngasih mahar berapa gitu? Ya, berapa aja yang penting halal. Sudah. Undang aja antara keluarga, saksi, selesai. Ya tidak? Nah itu. Jadi bin nikahin jadid wa mahrin jadid. Baik, kasus yang pertama yang tadi sebelum ini. Dinikahi sama orang. Jadi wanita selesai idahnya, dinikahi sama orang. Dicerai sama suami yang pertama dengan cerai dua, misalkan. Cerai dua. Ketika dinikahi sama orang kedua, orang itu ceraikan lagi. Idahnya habis. Boleh enggak yang pertama balik kepada istrinya? Boleh. Tapi tinggal berapa idahnya? Talaknya? Tinggal satu lagi. Tinggal satu lagi. Ya, kalau cerai lagi berarti talak ke 3. Nah, itu ya. Ini permasalahan yang perlu dan harus kita ketahui, masalah cerai dan talak ini. Karena supaya tidak salah dalam menentukan hukum. Nah, berikutnya faedah yang terakhir, jawazul khitbati ala khitbati ghairihi idza lam yahsul al-awwali ijabatun. Lianna Fatimah radhiyallahu anha akhbaratin Nabiy sallallahu alaihi wasallam anna Muawiyah wa Abu Jaham radhiyallahu anhuma khatabaha. Bolehnya menghitbah wanita yang dihitbah oleh laki-laki lain selama belum diijabahi, maksudnya selama wanita itu belum menerima khitbah laki-laki. Cuma ada laki-laki datang, saya mau menghitbah anti, misalkan ya. Terus si wanita itu tidak mengatakan iya, tidak nerima dulu. Sehingga datang yang lain, ya. Kemudian enggak terima juga, datang yang lain. Boleh tidak? Boleh. Ya. Misalkan ada laki-laki namanya Zaid mendatangi wanita, ana mau ngelamar anti ya. Wanita namanya siapa? Zainab. Zainab itu belum menerima Zaid. Misalkan datang Aris, misalkan. Siapa Ustaz Aris? Ya. Baik, atau siapa saja misalkan. Boleh tidak? Boleh, karena belum diterima sama Zainab. Di sini Fatimah binti Qais setelah halal didatangi oleh dua sahabat yang mulia. Yang pertama oleh siapa? Abu Jaham. Kemudian didatangi lagi oleh Muawiyah. Belum diterima sama siapa? Fatimah binti Qais. Ya. Rasulullah SAW juga mengkhitbah Fatimah untuk siapa? Untuk Usamah. Kata Rasul, inkihi Usamah, nikahi Usamah. Ini lamaran Rasul untuk Usamah kepada Fatimah binti Qais. Ya. Dan ini boleh. Gitu. Yang enggak boleh itu sudah diterima. Wanita dilamar sama laki-laki kemudian diterima. Kemudian antum datang. Ini tidak boleh. Hukumnya haram. Ya. Dan Rasul bilang Abu Jaham tidak meletakkan asoknya dari sini. Apa ini? Pundaknya. Ada dua penafsiran ulama. Ada yang mengatakan bahwa Abu Jaham ini suka safar, suka bepergian, jarang di rumah. Ini menunjukkan bolehnya wanita ketika laki-laki itu suka safar dan jarang di rumah untuk tidak menerima lamarannya. Untuk tidak menerima apa? Lamarannya. Kan perempuan inginnya ditemenin sama suaminya. Makanya safar itu, Masya Allah, ini ada hukum tersendiri.
Kemudian tafsiran yang kedua, Abu Jaham itu suka mukul. Ini menunjukkan bahwa laki-laki yang suka mukul akhlaknya enggak bagus. Ya, mukul wanita. Kalau dalam bahasa sekarang KDRT. Apa arti KDRT itu? Kekerasan dalam rumah tangga. Jangan suka mukul. Banyak laki-laki yang suka mukul ya. Gimana kalau istri suka mukul? Ada nggak istri suka mukul? Ada ya? Ada istri suka mukul, nih bahaya juga nih. Istri suka mukul nih. Ya. Ini akhlaknya nggak bagus. Suka mukul itu nggak bagus. Ya. Kemudian Rasul bilang adapun Muawiyah, Sa'luk. Muawiyah itu miskin, nggak punya harta. Dan ini bukan ghibah. Ini bukan apa? Ghibah. Tapi Masya Allah ikhwan, Allah Subhanahu wa taala itu bisa mengangkat orang dari asalnya miskin jadi kaya, bahkan jadi khalifah. Muawiyah miskin di saat melamar Fatimah binti Qais, tapi subhanallah jadi kaya, jadi khalifah besar. Khalifah besar ini nasib orang nggak tahu kan. Orang asalnya nggak kita lihat orang biasa-biasa saja jadi kaya dunia itu. Siapa tahu akhir kehidupan orang, atau makanya ikhwan yang Allah muliakan, kita di dunia ini biasa saja menghadapi siapapun ya. Kadang yang kaya jadi apa? Miskin, yang miskin jadi kaya, seperti Muawiyah. Masya Allah. Di saat itu Rasul bilang Sa'luk, nggak ada hartanya, dan betul Rasul mengatakannya di saat itu ya. Nah ada beberapa pertanyaannya, nggak apa-apa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asana ilaikum wa barakallahu fikum. Li ashabil a'dzar kal mustahadah, kaifa iddatuha, hal biquru'in aw syahr aw ghairiha, wa kaifa annana wa kaifa athna'u fatrati iddatiha tuwfiya zawjuha, hal tu'addu min jadid, fal apa nih tulisannya, fahal tusamma ala majarul an, apa nih? Baik, Anda jawab yang pertama ya. Li ashabil a'dzar kal mustahadah, wanita yang mustahadah ya. Itu dilihat dari, kan wanita yang mustahadah itu wanita yang keluar darah, penyakit terus keluar ya. Ini bisa dilihat, bisa nggak membedakan antara darah haid dengan darah yang bukan haid ya. Kalau masih bisa membedakan, tetap dia menggunakan salasat quru ya kan. Atau dilihat dari kebiasaan, biasanya sebelum mustahadah itu kebiasaannya wanita itu haidnya berapa hari. Nah kan wanita bisa mengukur, tentunya mengukurnya dengan dzon ghalib. Ini boleh tetap dengan apa? Dengan quru, salasat quru. Wallahu a'lam. Anda sudah positif. Oh, bukan positif. Hamil. Ini yang kacamatanya ya, jadi harus dibeginikan tuh. Nah, ini agak panjang ya jawabnya. Insyaallah Anda tunda di pertemuan berikutnya. Tapi tidak janji ya.
Insyaallah. Kalau janji nanti ditagih di akhirat. Ya. Terus juga waktunya udah habis kan? Khawatir di antara antum yang pindah posko. Pindah posko marah istri keduanya lagi. Lama banget nih pengajian ya. Kalau gitu nanti pekan depan jangan ngaji lagi. Baik. Mudah-mudahan manfaat ikhwan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kasih ilmu kepada kita dan ilmu yang manfaat dan Allah angkat derajat kita semua dengan ilmu. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.